Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Satu hal yang ku rindu berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Ku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup dan ku nikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu. Engkau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi oleh karena kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati semua kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan syukur ini yang bisa kami naikkan Tuhan.
Kiranya Tuhan, melalui firman yang akan Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan, kami boleh mendapatkan petunjuk baru lagi Tuhan, untuk kami menghadapi setiap langkah kami Tuhan, memberikan kami sukacita, kekuatan Tuhan, juga memberikan kami berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Haleluya. Amin. Saya persilakan Ibu Gembala. Tes. Puji Tuhan, shalom. Semua diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Bersyukur kita boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan kita. Bukan karena kita menjaga pola makan kita, rajin minum air ya. Enggak makan snack, walaupun di belakang banyak snack. Bukan, tapi semua karena kebaikan Tuhan ya. Puji Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan bersama-sama. Kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Kitab Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Mari kita akan baca bergantian dengan judul perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Mari kita baca bergantian, wanita akan baca ayatnya yang pertama dan ketiga, ayat ganjil, dan pria membaca ayat kedua, 4 dan seterusnya. Puji Tuhan, mari kita baca sama-sama. Wanita dulu ya, 1, 2, 3. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Ayat 12. Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ayat 14. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hati ke engkau karena aku murah hati? Ayat 16. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini, perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur.
Hal kerajaan sorga itu sama seperti seorang tuan yang mencari pekerja di waktu yang berbeda dengan upah yang sama. Sekali lagi, hal kerajaan sorga itu seperti seorang tuan yang mencari pekerja di waktu yang berbeda dengan upah yang sama sesuai kesepakatan. Jadi ceritanya tuh ada seorang tuan, dia mau cari pekerja di kebun anggurnya di waktu yang berbeda. Yang pertama tadi jam berapa? Jam 9 pagi dia cari orang yang kerja. Kemudian jam 12 siang dia cari, terus jam berapa? 3 sore dia cari dan jam 5 sore dia cari juga. Dan mereka sepakat berapa gajinya? 1 dinar saja dengan mata uang saat itu. Jadi pokoknya ketika dipanggil jam 9 pagi kesepakatannya 1 dinar. Jam 12 1 dinar. Jam 3 sore 1 dinar dan jam 5 sore 1 dinar. Semua oke, sepakat. Sepakat baik yang jam 9, jam 12, jam 3 dan jam 5. Tapi ada hal yang menarik di sini. Ketika mereka sudah sepakat, mereka sudah bekerja, kita lihat di ayat 11. Dan ayat 12, 1, 2, 3. Ketika mereka menerimanya, dapat upah tadi, terus apa? Mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Kemudian katanya, mereka yang masuk terakhir ini, yang tadi yang terakhir jam berapa? Jam 5 ini katanya apa? Hanya bekerja 1 jam saja. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Setelah mereka dipanggil untuk dibayarkan upah sebanyak 1 dinar, mulailah mereka bersungut-sungut. Jadi yang kita mau bahas di sini, hal kerajaan sorga itu bicara soal apa? Yang pertama, tidak ada iri hati. Amin. Karena ayat 11 dan ayat 12 ketika mereka terima gaji mereka terima upah mereka sebanyak 1 dinar, baik yang jam 3, jam 12, kemudian jam 3 sore dan jam 5 sore mereka bersungut-sungut. Mereka mulai membandingkan apa yang mereka lakukan dengan yang lain. Mereka katakan saya sudah bekerja, katanya di sini sehari suntuk. Saya kalau dengar suntuk ingat doa semalam suntuk. Nggak boleh katanya itu ya, yang benar doa semalaman ditambah belakangnya ceria. Ya, nggak boleh suntuk. Saya mau lihat muka-muka juga yang nggak suntuk di sini ya. Coba lihat kiri kanan dulu. Semua bersuka cita ya. Oke, lanjutkan sini. Loh, saya sudah kerja seharian suntuk dari pagi loh. Jam 9. Wah, itu biasa orang-orang kalau kerja yang wanita kerja datang jam 9 make upnya mantap ya. Kalau udah mulai jam 3 sore udah mulai luntur foundationnya. Sama seperti yang pria. Wah, waktu pertama kali jam 9 wangi ya. Rambutnya berdiri kan. Wah, jam 9 udah turun. Udah berubah baunya ya. Bau keringat, bau kerja. Saya udah kerja susah-susah. Harusnya saya dapatkan lebih dari yang jam 5. Tapi kok kita yang kerja jam 3, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 5 sama. Mereka mulai bersungut-sungut. Mereka mulai iri hati. Kenapa aku kok begini? Kenapa dia kok begitu? Padahal kan kesepakatannya berapa? Bodoh kan? Sama-sama 1 dinar. Mau yang kerja pun jam 5 lebih 30 menit. Namanya kesepakatannya 1 dinar ya sudah. Nah kadang-kala kita itu sudah lupa sama kesepakatannya. Kita mulai membandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak usah ngurusin berkat orang lain. Halo? Tidak perlu mengurusi berkat orang lain. Tiap-tiap kita ada masing-masing. Tiap masing-masing ada tiap-tiapnya. Tiap-tiap ada masing-masing, masing-masing ada tiap-tiap. Jadi tiap-tiap kita ada berkatnya sesuai porsi kita. Amin. Kemarin itu kan saya jalan di satu mall. Satu hal yang menarik sekali. Waktu saya tanya sebuah tas, Bapak Ibu tahu yang menarik? Saya kan tanya tas harganya berapa ya?
Terus dibilang sama mbaknya, 450. Murah atau mahal? Mahal? Tergantung ya. Bapak Ibu tahu? Gak cuma sampai di situ. 450 apa? Juta. Waduh, waktu saya dengar, waduh, langsung down kita Sun ya. 450 apa? Juta. Saya langsung bilang begini sama Pak Gembala. Waduh, kita khotbah berapa kali ya baru dapat satu tas 450 juta kali ya. Luar biasa loh Bapak Ibu ya. Di sini ketawa ya. Terus Pak Gembala, saya tanya sama Pak Gembala, siapa yang beli tas satu biji 450 juta ya? Itu kira-kira sebulan itu gajinya berapa? Sampai tas aja 450 juta. Terus saya tanya sendalnya, ini sendal berapa harganya? 13 juta. Saya bilang, hah 13 juta? Ini toko, saya apa nggak salah masuk toko ya? Bapak Ibu tahu? Terus saya bilang sama Pak Gembala, ini kerjanya apa ya orang ya? Satu biji 13 juta sendalnya. Terus kata Pak Gembala, ya pasti ada juga yang beli ya kan? Saya bilang, oh iya, itu mungkin berkatnya ya. Tiap orang punya berkatnya ya. Kita 100-200 ribu aja udah rasa mahal ya. Gimana 13 juta, apalagi 450 juta. Itu mah harga rumah ya Chris. Tapi ya itulah. Jadi gini, setiap orang itu ada berkatnya masing-masing. Orang yang beli tas 450 juta, Hans bilang, Tuhan Yesus ya. Orang yang beli tas harga segitu, dia beli sandal harga segitu, berarti dia punya berkat yang memang bagiannya. Ya kan? Dan kita masing-masing punya berkat yang bagian kita juga. Ya, berbeda. Tetapi setiap kita itu sudah diporsikan sama Tuhan. Ya. Oke, kita lanjutkan. Yang terpenting adalah melakukan bagian kita karena kemurahan Tuhan ada bagi setiap orang. Amin. Jadi kemurahan Tuhan itu sama. Buat saya, buat Jeffrey, buat juga saudara Chris tuh kita punya kemurahan Tuhan masing-masing. Ada hal yang menarik di sini Bapak Ibu lihat di Matius pasal 20 ayatnya yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Matius pasal 20 ayatnya yang keempat. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka apa? Pergi, jugalah kamu ke kebun anggurku. Dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Kata kuncinya di sini tuh adalah Tuhan memberikan apa yang apa? Pantas. Ya kalau saya nggak bisa beli berarti nggak pantas buat saya. Terlalu mahal. Benar? Jadi Tuhan memberkati kita, Dia memberikan apa yang pantas. Inggrisnya pakai whatever right I will give to you. Apa yang benar akan kuberikan padamu, yang pantas. Kalau kita cuma bicara soal sederhana pantas itu mungkin ya. Ibaratkan orang ke gereja pakai satu tali gini. Itu pantas gak pantas? Gak pantas ya kan. Nah pantasnya baju yang sopan seperti itu ya. Atau pakai celana pendek misalnya short ke gereja tidak pantas. Nah, begitu bicara pantas dan tidak pantas. Tapi kalau bahasa Yunani di sini pantas itu diambil dari kata apa? Tebak. Dikaios. Pernah dengar? Nah ya, ada satu persekutuan namanya dikaios. Pantas, Tuhan memberikan apa yang pantas dalam bahasa Yunani dikaios. Artinya approved by God atau acceptable by God. Jadi Tuhan itu memberikan apa yang pantas kepada setiap orang. Yang pantas itu yang dimaksud adalah approved by God. Yang berkenan di mata Tuhan. Jadi masing-masing kita tuh punya berkat yang memang Tuhan sudah atur yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Yang Tuhan lihat, oh aku senang kalau Jeffrey punya berkat seperti ini. Chris punya berkat seperti ini yang memang sepantasnya, yang berkenan di mata Tuhan, yang approve, yang diterima.
sama Tuhan. Jadi apa yang kita miliki hari ini mungkin tidak seperti orang lain, tapi itu yang berkenan dilihat Tuhan. Amin. Kalau saya hamba Tuhan, saya udah pakai tas 450 juta, saya udah pakai sandal harga 13 juta. Mungkin saya senang, tapi tidak berkenan di mata Tuhan, seperti itu. Jadi setiap kita masing-masing sudah ada berkat yang berkenan, yang Tuhan kasih. Itulah makanya apapun yang kita punya hari ini, saya punya pekerjaan ini, saya punya penghasilan seperti ini, saya bersyukur. Karena itu yang berkenan. Jangan sampai saya melenceng, saya mungkin punya banyak, tapi Tuhan bilang kamu tidak berkenan. Kelihatannya kok tidak pantas gitu, tidak acceptable, tidak approve by God. Jadi kita harus bersyukur apa yang kita punya. Roma 14 ayat 17, coba saudari Belinda bacakan. Tolong bacakan buat kita semua, Roma 14 ayat 17. Amin. Sebab kerajaan Allah katanya bukanlah soal makanan atau minuman, melainkan soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi tadi kita bicara soal hal kerajaan sorga, itu bicara soal tidak boleh iri hati sama berkat orang lain. Karena kerajaan sorga bukan soal makanan dan minuman, apa yang saya pakai, apa yang dia pakai, kok dia punya, kok saya enggak punya, kok dia miliki ini, saya kok enggak punya, dan lain sebagainya. Tapi kerajaan Allah adalah berbicara soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi hidup ini bicara soal pertama, hidup tuh jadi orang benar aja. Nanti Tuhan kasih berkat. Pak Gembala tuh suka bilang begini, di dunia ini tidak ada yang baik. Yang baik cuma diri kita sendiri. Itu maksudnya bukan saya aja yang baik, tapi saya harus set di pemikiran saya. Saya harus jadi orang baik. Walaupun yang lain jahat, saya harus jadi orang baik. Itu. Jadi hidup itu, kita khawatir gak akan hari esok? Khawatir, masih manusia kan? Tapi harus set di pikiran begini, saya kok gak bikin dosa, ngapain saya takut? Amin. Selama saya gak bikin dosa, saya gak usah takut hari esok. Karena Tuhan yang pelihara, asalkan kita gak bikin dosa. Selama gak bikin dosa tidak usah takut. Jadi hidup di dalam kebenaran. Jadi hal kerajaan sorga itu bicara soal hidup dalam kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Setiap hari bangun pagi itu doa sama Tuhan. Nggak usah muluk-muluk, nggak usah panjang-panjang. Udah ada list doa syafaat bla bla bla, boleh bagus. Tapi yang paling penting minta satu, Tuhan, kasih aku damai sejahtera. Supaya apa? Tadi Pak Gembala sudah singgung di sesi 1. Hidup itu yang terpenting yang pertama tuh sukacita. Kalau ada damai sejahtera, mau kerjaan seberat apapun pasti bisa kita tanggung. Amin. Saya dulu waktu masa praktek saya itu dikasih tugas cuci 1000 piring. Waktu itu saya aja pengerjanya. Bapak Ibu tahu berat gak? Berat gak? Berat sekali. Tengah malam. Tapi karena saya melakukannya dengan sukacita pun terasa ringan. Amin. Kalau kayak saudari Belinda, tugasnya sak karung itu di kantor, terus disuruh sama atasannya, kerjakan itu sak karung. Hari ini juga, deadline juga. Kalau ada damai sejahtera pasti gini, oke, saya kerjakan terasa ringan. Tapi coba udah bersungut-sungut, 1 hari diawali dengan tidak ada damai sejahtera, pasti apa? Mau ngurus 1 sandal aja loh, rasanya berat pol. Betul? Kalau nggak ada damai sejahtera, percayalah, itu Hans cuci 1 piring aja rasanya berat pol. Amin.
Tapi kalau ada damai sejahtera, minta. Jadi bangun pagi tuh belajar, Tuhan kasih aku damai sejahtera, kasih aku sukacita. Supaya hari ini apa yang saya kerjakan itu boleh Tuhan berkati. Amin. Jadi kerajaan Allah bukan soal makan minuman, tapi soal pertama apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Sukacita oleh apa? Roh Kudus. Bukan sukacita karena hari ini tanggal 3 apa? Awal bulan, ya kan? Bukan. Kita tuh punya kebiasaan kalau kita misalnya jalan ya, kita staff jalan. Kalau awal bulan ini yang traktir, ya kan? Pertengahan ini yang traktir. Oh, tapi kalau akhir bulan mesti lagi, saya akhir bulan aja. Hebat loh. Iya kan? Biasanya orang kalau bilangnya apa? Saya awal bulan aja. Tapi saya punya staff yang traktir itu mesti akhir bulan aja katanya ya. Nah itu luar biasa juga tuh. Nah ini maksudnya gini, sukacita kita nggak tergantung isi dompet kita. Tapi sukacita oleh apa di sini? Di sini enggak bilang tergantung dompet kita. Tapi sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Kalau sukacita oleh Roh Kudus Bapak Ibu itu datangkan berkat. Mungkin hari ini tidak banyak berkatnya. Atau mungkin merasa kurang. Tapi percayalah Tuhan selalu pelihara. Dan berjalan dengan sukacita oleh Roh Kudus. Amin. Coba lihat itu di belakang. Kulkas terisi penuh. Warung-warungan ya. Terisi penuh juga. Kalau terisi penuh sukacita. Ya pas lagi kosong juga sukacita juga. Amin. Puji Tuhan. Jemaat datang penuh sesak, sukacita kita sebagai gembala dan staf pelayan Tuhan. Ya, kalau datang tidak penuh sesak juga, ya sukacita juga. Coba lihat yang pimpin pujian tuh, sukacita. Ya kan? Mau penuh sesak, mau tidak penuh sesak, sukacita. Dan percayalah, firman Tuhan bilang kalau kita katanya ada perlindungan kata. Kalau kita bersukacita. Amin. Orang yang sukacita itu mampu katanya, memikul bebannya, memikul penderitaannya kalau dia semangat dan sukacita. Amin. Kita belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini bahwasannya hal kerajaan sorga tidak boleh ada iri hati. Kalau keadaan kita, saya kok udah kerja 10 tahun, kok gaji saya begini aja, kok yang sebelah sana gajinya udah 2 digit, udah punya rumah, udah punya mobil, sudah menikah dan lain sebagainya. Biarin. Karena itu yang berkenan yang Tuhan lihat untuk dirinya. Dan yang hari ini Tuhan percayakan itu yang berkenan ya memang Tuhan kerjakan buat saya. Amin. Nggak usah lihat orang lain kok udah sukses. Orang lain kok udah berhasil. Kok saya begini-begini aja. Percayalah bahwa itulah yang berkenan. Yang approve. Yang acceptable from God untuk hidupmu. Amin. Sama, kita juga gak usah banding-bandingkan. Kok keluarganya baik-baik seperti itu? Kok keluarga saya begini? Kok riwayat keluarganya begitu? Kok saya seperti ini? Kok keluarganya bisa tinggal di sana? Saya kok tinggal di sini? Kok keluarganya begini? Tidak perlu. Karena keberadaan kita hari ini itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan Tuhan mau berkati kita dan menjadikan kita berkat untuk banyak orang melalui keadaan kita hari ini. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita untuk perjamuan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang datang bagi kami sore hari ini. Kami mau belajar Tuhan untuk mengenal bahwa hal kerajaan sorga. Kami harus bersyukur atas hidup kami. Tidak perlu membanding-bandingkan hidup kami dengan orang lain. Karena Tuhan memberikan keberadaan kami apa yang pantas bagi kami. Apa yang berkenan di mata Tuhan untuk kami. Kami mau jalani dan tetap melakukan bagian kami. Disitulah Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk kami boleh terima perjamuan suci. Kau kuduskan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.